Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan terakhir tahun 2018 ini, ISG ditutup hanya naik sedikit ke angka 6.194. Bulan Desember ini bursa tidak terlalu bagus pergerakannya. Window dressing yang diharapkan datang tidak terjadi. Dan saham-saham LQ45 masih banyak yang bergerak sideways. Semoga tahun depan ISG akan lebih baik dan kita semua bisa mendapatkan profit yang lebih baik dibandingkan tahun ini. Di video ini, saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah di-request teman-teman di postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang teman-teman berikan. Semoga analisa yang di video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa request pada hari Rabu depan di postingan Instagram Trading for Better Life yang seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham BMRI. BMRI pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 7.375. Bisa kita perhatikan di grafik, untuk jangka pendek BMRI sudah mulai downtrend. Bisa kita coba tarik garis, bisa lihat di sini. Dan bisa lihat lagi, sudah terbentuk double top di daerah sini. Dan garis MACD juga sudah mulai berpotongan yang mengarah ke bawah. Jadi untuk jangka pendek saham ini akan downtrend. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan Jumat kemarin. Bisa kita lihat di sini, bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada perdagangan kemarin. Sedangkan asing sudah terlihat mulai masuk mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat BMRI lebih berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan, dengan resisten berada sekitar harga 7.450. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, ada dua cara untuk entry. Cara yang paling aman adalah tunggu di sekitar garis support kuat di EMA 150. Di sekitar harga 7.050. Jika BMRI turun menyentuh atau mendekati garis EMA 150 dan rebound, boleh ikutan entry. Cara kedua, tunggu saham ini berhasil break dari resisten di harga 7.450. Jika terkonfirmasi berhasil break, boleh ikut entry. Cara kedua ini lebih beresiko karena masih ada satu resisten lagi di sekitar harga 7.700. Di sekitar daerah sini. Dan kita sudah lihat sudah dua kali saham ini gagal menembus resisten ini. Jadi kalau teman-teman beli di daerah sini, kemungkinan besar saat menyentuh angka ini akan mulai turun lagi. Jadi paling aman tunggu di sekitar garis support EMA 150. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham WSKT. Saham ini sudah pernah saya analisa sebelumnya dan dijelaskan waktu itu saya tidak menyarankan untuk membeli saham ini. Karena dibandingkan dengan saham-saham konstruksi lainnya, saham ini masih gagal untuk menembus resisten kuat di EMA 150. Dan sekarang saham ini mulai turun setelah gagal naik di atas garis EMA 150. Dan pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.680. Dan saat ini berada tepat di garis support EMA 50. Garis MACD telah berpotongan yang mengarah ke bawah, yang menandakan saham ini lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya minggu depan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat yang jelas, bandar melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar pada hari kemarin. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing mulai masuk mengakumulasi saham ini.
tetapi akumulasi yang dilakukan masih kecil jika dibandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 minggu terakhir ini. Dari data yang ada, saya melihat USKT lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Jika USKT pada perdagangan Rabu depan masih gagal bertahan di atas garis support 50, maka akan turun menuju support berikutnya sekitar harga 1600. Sekitar daerah sini. Dan jika support ini juga gagal bertahan, maka USKT akan melanjutkan penurunan menuju support kuat di sekitar harga 1500. Di daerah sini. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, sebaiknya cut loss apabila saham ini gagal bertahan di atas garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya amati saja dulu. Tunggu adanya tanda-tanda rebound saat mendekati garis supportnya. Selanjutnya, saya akan menganalisa saham Pegas. Saham ini banyak di request minggu ini. Mungkin banyak teman-teman yang membeli saham ini setelah ada berita Pegas telah berhasil mengakuisisi Pertagas dan 4 perusahaan lainnya. Biasanya jika ada berita positif, saham tersebut akan naik dalam jangka pendek. Sekarang kita akan coba menganalisa secara teknikal. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Pegas masih bergerak sideways, dengan resisten berada sekitar harga 2150. Dan support berada di garis EMA 150 di sekitar harga 2050. Dan pada perdagangan Jumat kemarin, Pegas masih bertahan di harga 2120. Bisa kita perhatikan di sini juga, garis MACD juga masih bergerak sideways saat ini. Dari data ini kita bisa lihat Bandar melakukan sedikit distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan asing terlihat masih terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah besar. Dari data yang ada, saya melihat Pegas masih berpeluang untuk naik dan menembus resisten di harga 2150 minggu depan. Jika resistennya berhasil terlewati, maka Pegas akan melanjutkan kenaikan menuju resisten yang berada di harga 2400. Teman-teman yang mau membeli saham ini sebaiknya tunggu di sekitar harga 2050 sampai 2100. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, masih boleh hold selama saham ini berada di atas garis EMA 150. Dan sudah boleh take profit saat mendekati harga 2400. Saham berikutnya akan dianalisa adalah saham JSMR. Jika kita lihat pola candle JSMR, sangat mirip dengan pola candle WSKT. Saham-saham ini gagal bertahan di atas garis support EMA 150 dan mulai turun. Dan saat ini berada tepat di garis support EMA 50. Pada perdagangan Jumat kemarin, JSMR ditutup turun 0,4% ke harga 4.280. Garis MACD juga sudah berpotongan yang mengarah ke bawah. Dari data ini bisa kita lihat, Bandar melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan asing terlihat masih terus mengakumulasi saham ini. Sekarang kita akan coba lihat lagi di grafik. JSMR sempat turun menyentuh garis support EMA 50 dan rebound. Tetapi saat mendekati garis resisten 150, saham ini dipaksa untuk turun kembali. Dari data dan pola candle yang terbentuk, saya melihat JSMR masih akan melanjutkan penurunannya minggu depan. Jika minggu depan JSMR gagal bertahan di atas garis support EMA 50, maka JSMR akan turun menuju support berikutnya di sekitar harga 4100. Teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, sebaiknya cut loss apabila JSMR gagal bertahan di atas garis support EMA 50. Saham ini masih belum layak untuk dibeli saat ini. Sebaiknya tunggu adanya tanda-tanda rebound dahulu, baru coba entry membeli saham ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham LSIP. Bisa kita perhatikan di grafik,
SLIP sempat naik tinggi setelah berhasil menembus resisten di garis EMA 150 dan naik menuju harga 1370. Setelah itu mulai turun tajam dan bertahan di atas garis support EMA 150. Dan pada perdagangan Jumat kemarin, SLIP ditutup rebound dan naik 2% lebih ke harga 1250. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan Bandar pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data ini terlihat jelas Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data yang ada, saya melihat LSIP masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Teman-teman boleh spekulatif buy di sekitar harga 1230 sampai 1250. Dan sudah boleh take profit saat mendekati garis resisten yang ada di sekitar harga 1320. Di sekitar daerah sini. Dan sudah harus cut loss apabila saham ini turun melewati garis support EMA 150. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham MNC. Saham ini masih sangat downtrend saat ini. Dan pada perdagangan Jumat kemarin, MNC masih ditutup melanjutkan penurunan 2% lebih ke harga 690. Dan telah turun menembus support di harga 700. Garis MACD juga masih mengarah ke bawah, yang menandakan saham ini masih akan melanjutkan penurunannya. Dari data ini juga terlihat jelas, Bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah besar hari Jumat kemarin. Dari data yang ada, saya melihat MNC masih akan melanjutkan penurunan minggu depan. Jika Rabu depan MNC gagal rebound dan naik di atas harga 700, maka akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 600. Saya menyarankan teman-teman untuk jangan membeli saham-saham Lipo Group maupun MNC Group. Bandar di kedua grup saham ini sangat sering mempermainkan retail. Masih banyak saham yang lebih layak untuk dibeli daripada saham-saham tipe seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.